Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Siti Rohmah dengan NIM 1914-20014, jurusan Perbankan Syariah kelas A semester 6. Dalam video kali ini, saya akan membahas sedikit materi terkait untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri, SAGMM. Materi yang akan saya bahas yaitu terkait perbedaan dan persamaan antara penyelesaian sengketa bisnis syariah dan penyelesaian sengketa bisnis konvensional. Nah, langsung saja. Materi yang akan kita bahas ada pengertian sengketa bisnis syariah, pengertian sengketa bisnis konvensional, penyelesaian sengketa bisnis syariah, dan penyelesaian sengketa bisnis konvensional, serta ada perbedaan dan persamaan antara penyelesaian sengketa bisnis syariah dan penyelesaian sengketa bisnis konvensional. Pengertian sengketa bisnis syariah. Sengketa bisnis syariah adalah sengketa yang penyelesaiannya mengacu pada hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Selain mengacu pada hukum Islam, penyelesaian sengketa bisnis syariah juga melihat pada hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Muncul karena peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ini menyadari bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perdata di samping dapat diajukan ke pengadilan umum, juga terbuka kemungkinannya diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya, pengertian sengketa bisnis konvensional. Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistis, yaitu saling berlawanan satu sama lain. Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil. Nah, selanjutnya ada penyelesaian sengketa pada bisnis syariah. Terbagi menjadi dua, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Mekanisme penyelesaian sengketa yaitu melalui ADR dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, atau melalui mekanisme arbitrase banyak yang dipilih oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan, diantaranya kesukarelaan dalam proses, prosedur cepat, rahasia, hemat waktu, hemat biaya, keputusan non-syarat penyelesaian sengketa, win-win solution, dan tetap terpeliharanya hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Yang kedua, terdapat prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara tertulis. Namun demikian dapat juga secara lisan apabila disetujui para pihak dan dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbiter. Kemudian arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Pemeriksaan tersebut harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter terbentuk. Namun demikian dapat diperpanjang apabila diperlukan dan disetujui para pihak. Nah, putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, pendirian cara pihak, nama lengkap, dan nama alamat pertimbangan dan kesimpulan arbiter mengenai keseluruhan sengketa.
pendapat masing-masing arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase. Nah, dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan apabila pemeriksaan sengketa telah selesai dan harus ditutup serta ditetapkan hari sidangnya untuk mengucapkan putusan arbitrase dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Kemudian penyelesaian sengketa pada bisnis konvensional. Sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Melalui litigasi yaitu dengan penyelesaian secara pengadilan, sedangkan penyelesaian secara non-litigasi melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu hukum acara perdata. Tujuan dari hukum acara perdata adalah untuk melindungi hak seseorang dan mempertahankan hukum material. Perlindungan terhadap hak seseorang diberikan oleh hukum acara perdata melalui peradilan perdata. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ialah lebih cepat daripada litigasi, lebih tidak formil dan lebih tidak sulit prosedurnya daripada litigasi. Dan orang-orang yang melayani sebagai arbitratornya dapat dipilih oleh para pihak sehingga mereka cenderung lebih berpengetahuan tentang hal-hal perdagangan dan teknis daripada hakim-hakim pengadilan. Kemudian para arbitrator dan peraturan di mana mereka beroperasi dapat dipilih oleh para pihak sehingga persidangan arbitrase cenderung dianggap lebih adil oleh kedua belah pihak. Tidak seperti litigasi, arbitrase dapat dilaksanakan secara pribadi tanpa publikasi dan pembubaran informasi rahasia. Bahasa persidangan, hukum yang diberlakukan dalam arbitrase dan tempat arbitrase semuanya dapat dipilih oleh para pihak. Dan keputusan arbitrase dapat dieksekusi oleh pengadilan di banyak negara. Biasanya lebih mudah daripada pengeksekusian keputusan pengadilan negeri. Kemudian, alternatif penyelesaian sengketa ini adalah cara termudah, tercepat, dan termurah, serta tertutup. Bila dibandingkan dengan arbitrase atau pengadilan, para pihak yang bersengketa benar-benar beriktikat baik. Penyelesaian sengketa juga terdapat perbedaan dan persamaan, yaitu antara bisnis syariah dan bisnis konvensional. Perbedaan pada bisnis syariah dan konvensional yaitu dalam penyelesaian sengketanya. Sengketa bisnis syariah mengacu pada hukum syariat seperti Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Sementara penyelesaian sengketa bisnis konvensional tidak. Nah, persamaannya itu baik penyelesaian sengketa bisnis syariah dan konvensional, keduanya dalam penyelesaian sengketa dapat melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Nah, itu saja terkait materi singkat perbedaan dan persamaan antara penyelesaian sengketa bisnis syariah maupun sengketa bisnis konvensional. Ada quotes untuk kalian dari Dr. Haji Saiful Bahri. Satu kata yang terpenting adalah ceng. Dua kata terindah di hati manusia adalah terima kasih. Tiga kata yang menghimpit di hati, aku sulit berubah. Empat kata yang membunuh, aku tidak bisa berubah. Lima kata yang memanggil, kalau bukan aku, siapa lagi? 6 kata yang menggunggah, binatang saja belajar, apalagi kita manusia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.